Dalam hadis Tirmidzi dan juga Ibnu Majah disebutkan annallaha yanzilu ila sama'i dunya fi lailatin nisfi min Sya'ban. Faqala Allah Ta'ala, di dalam riwayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun bukan dengan zatnya. Kalau pemikiran kita kadang-kadang orang turun kan dengan zatnya. Kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dalam dunia ini, dunia pun gak akan kuat untuk menerima Allah. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gak akan kuat, maka akan hancur berkeping-keping. Maksudnya turun ini turun dengan rahmatnya Allah, turun dengan anugerahnya Allah, turun dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaghfir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu mengampuni di aktsar min adadi sya'ar ghanam banil kalb. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya orang, biarpun dosanya itu sebanyak jumlah kulit atau rambutnya domba Banil Kalb. Di dalam Bani Kalb itu sejumlah kayak sekelompok orang yang di kampung itu tadi yang punya ternakan domba. Begitu lebatnya bulu domba Banil Kalb itu tadi sampai mukanya domba tersebut itu tertutupi dengan bulu tadi. Maka dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni. Itu saking istilah banyaknya ya. Kalau mau kita hitung jumlahnya bulu domba tidak akan bisa. Jangankan bulu domba, bulu inti saja bisa kita hitung, nggak bisa. Bulu tangan bisa hitung, nggak bisa. Berapa banyak bulu tangan kita? Baik yang bulu tangannya biasa atau bulu tangannya yang lebat. Apalagi yang lebat akan bisa. Bulu rambut gak akan bisa. Bulu alis nih, yang tipis kah atau yang tebal kah, gak akan kita bisa. Di situ Allah Ta'ala mengistilahkan, ya, Nabi Muhammad SAW mengistilahkan di situ, biarpun dosa sebanyak jumlah penduduk Banil Kalb yang mempunyai ternakan domba itu tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya dosa-dosa orang yang mempunyai dosa tersebut. Subhanallah, saking banyaknya itu loh jumlahnya apa, bulu domba yang dipunyai oleh Banil Kalb. Jadi Bani Kalb itu mempunyai apa, mempunyai ternakan domba banyak, lebat bulu dombanya tadi. Biarpun dosanya sedemikian banyak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Masya Allah. Ila ithnan, dalam riwayat yang pertama, kecuali 2 orang yang tidak diampuni dosanya nih. Ya, hati-hati nih. Kalau memang ada di antara 2 golongan ini, Anda yang hadir di sini, yang di studio, baik yang Anda menyimak di lewat streaming kami ini, hati-hati. Fi khoslatain, illa fi khoslatain, kecuali 2 golongan. Yang pertama apa? Al-musyrik billah, kecuali mereka yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ini dalam nilai global, belum diperinci ya. Globalnya semua hal yang menyebabkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan harap kita di malam tersebut mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja sih? Banyak. Pesugihan ya, orang yang punya apa, kebiasaan datang ke paranormal, bahasa kasarnya apa, dukun. Ini orang tersebut jangan harap dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai engkau yang mempunyai dagangan, kalaupun engkau tidak laku, lumrah, wajarlah. Ibaratnya resiko Anda berdagang, ada rugi, ada juga untung. Kalau untung terus gak mungkin.
Apalagi kemarin, di tahun kemarin kan banyak orang mengeluh, ya, kalkulatornya saya, ini kalkulator dagangan orang pedagang ini, kalkulatornya orang pengusaha atau orang yang biasa ikut orang, gak ngitung kalkulatornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Anda mempunyai usaha 7 tahun, pasti di situ ada namanya keuntungan, ada namanya kerugian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun kemarin menguji kita dengan adanya apa? Virus. Setahun tidak ada pendatang alias pembeli yang datang. Sudah ngeluhnya luar biasa. Ini sepi, itu sepi. Ya, ini tidak ada untungnya dan ini segala macam. Akhirnya kita ambil jalan instan. Apa itu? Pesugihan. Datanglah orang kepada kita, ya, beli, datang ini dengan pesugihan apapun, macam-macam pesugihan ini. Ada yang melakukan yang menyebabkan diri kita semakin syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita ini nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal resepnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, itu membuat diri kita semakin apa? Syirik kepada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, resiko Anda berdagang, resiko Anda bekerja, terkadang naik turun. Kalaupun itu naik, syukuri, itu rezeki Anda. Kalaupun naik, kalaupun turun, risiko. Kita kerja seperti itu. Maka apa? Perbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan hal yang membuat diri kita itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah apa? Al-musyahin bainal ikhwan. Orang yang hatinya selalu tersinggung dengan orang alias punya permusuhan dengan orang, baik dengan teman Anda, sahabat Anda, baik dengan guru Anda, baik dengan kakak Anda, kakek Anda, orang tua Anda. Hati Anda seperti itu hingga putus silaturahmi. Jangan harap Anda biarpun sampai jungkil balik, ya, jidat gosong, diampuni oleh Allah Ta'ala, tidak akan. Karena ini jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Mal'un, terkutuk 3 kali. Mal'un, mal'un, mal'un. Terkutuk. Apa itu? Al-qati'ur rahim. Dalam riwayat mal'un al-qati'. Dalam riwayat yang lain mal'un al-qati'ur rahim. Orang terkutuk, orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan cara apapun. Ya, hati-hati. Ya. La yanzil ala qaumin la yanzilu ala qaumin ar-rahmata man fihi qati'ur rahim. Atau kama qala Rasulullah SAW, tidak akan turun rahmat jikalau suatu kaum ada satu dari mereka yang apa? Yang memutuskan tali silaturahmi. Ndak butuh aneh. Urip dewi enak tenang. Ya, lolo gue. Ente aneh-aneh. Ya. Sampean gula wis. Ya, urip wis enak. Wah, ndak kelem diatur. Hati-hati orang seperti ini nih. Enggak dapat rahmat. Lah terus kalau sudah enggak dapat rahmat, dapat apa? Bencana. Kalau sudah enggak dapat rahmat, dapat apa? Dapat bala. Karena rahmat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Perhatikan, ingat. Ada yang salah enggak saya sama teman saya ya? Ya, makanya jamaah Masjid Rasulullah SAW Jawa Timur ataupun dari yang lain yang menyaksikan live streaming ini, coba diingat, ada salah nggak saya sama teman saya, sama tetangga, ada salah nggak ya? Bahasa kasar itu apa? Ndak nyopo, tidak menyapa. Apa nyopo? Gengsi luar biasa. Tak roh aku ini. So
miskin, gak level sama saya. Dia dulu yang harus sapa saya. Orang seperti ini ibaratnya boroknya, bahasa Jawanya apa? Boroknya, ya, sudah menjalar kemana-mana sudah. Ibarat kanker sudah. Ketemu ndak enak. Ketemu mana? Tapi salaman yo salah. Nyapa salah. Tapi untuk statusnya terus ya podo wae. Ya. Hati-hati. Karena orang seperti ini enggak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Kalau sudah enggak dapat rahmat dari Allah taala, dapat apa? Dapat bala. Enggak dapat rahmat dari Allah taala, dapat apa? Dapat bencana. Maka apa? Maka minta maaflah, ngendeo, tawadu'o, rendahkan hati kita, azillatil alal mu'minin, rendahkanlah diri kalian dengan orang-orang mukmin. Lek ambek bos, masya Allah sungkem, ya, ambek wong ndak beriman, wes sungkem, cok sampai salah, ambek wong Islami. Teman tetangganya, sama saudaranya, ya, sama gurunya, hati-hati. Naudzubillah min dalik. Berantakan dia punya rumah tangga nanti. Kerjaanmu berantakan. Jangan ngetes Allah Subhanahu wa taala ya, jangan ngetes. Karena ini yang mengatakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum datangnya malam Senin, malam-malam ini sepuro, jauh sepuro, minta maaf. Yang mengalah ya enggak kalah. Yang mengalah itu enggak kalah. Tesen hatimu itu, rendahno hatimu itu. Sing legowo dadi wong sing legowo enak enjoy mbek sapa ae diwarai iki ya enak sih yo, makasih ya. Enak di orang seperti itu. Ya, enggak titik-titik tersinggung. Ya. Terus update status. Wah. Sok pakai kalamnya ulama. Ente tersinggung kan kok pakai kalamnya ulama. Obati dulu diri ente. Makanya hati ini perlu dipoles. Poles hatimu ini dirawat. Ojo habit tok dikit anti karat. Ya, motor kayak anti karat, anti body. Dikai apa namanya? Supaya bening HP-nya. Masya Allah. Tapi hatinya nggak pernah dipoles. Hatinya borok loro terus menerus sudah. Naudzubillah min dalik. Cepat-cepat sebelum datangnya malam nisfu mina Sya'ban. Kalau tidak, naudzubillah min dalik, rahmat gak akan turun kepada kita. Kalau sudah rahmat gak turun, balak bencana. Kalau sudah balak bencana, sing wong soleh kena, bayi kena, gara-gara ini. Gara-gara kita ini menyalahkan diri kita masing-masing, gara-gara kita sendiri ini kabeh kena bencana. Makanya ngelendeo, ya, cari kalau seandainya ada dari kita ini pernah menyakiti hati orang dengan perilaku, sikap, kata-kata seperti itu. Apalagi kalau sampai menyakiti anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resmi dari Rasulullah SAW, man mata ala bugdi ali Muhammad mata kafiron. Katanya Rasulullah SAW, barang siapa orang yang dalam hatinya ada benci, gak beres dengan anak cucu Nabi, maka dia saya pastikan mati dalam keadaan gak beriman, alias su'ul khotimah. Lihat kebaikannya orang, jangan lihat kejahatannya. Orang gak sempurna. Mau cari orang kesempurnaan gak ada, kecuali siapa? Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tontonan api wong iku ilingono, pernah baik sama saya. Ya Allah, iyo lali saya nih ya. Pernah baik dulu sama saya, pernah ngurusi saya, pernah memberikan saya arahan. Kok setitik langsung nguntap kabeh, waduh. Ilingono api. Kita ini kadang-kadang kalau sudah salah paham dengan orang
dos sudah. Yang dilihat apa? Jeleknya melulu. Elek etok wis sing ditonton. Gini. Api hilang. Ya, baru jeleknya baru cuma 1 jarum panjang. Kebaikannya banyak. Ya. Yang 1 jatuh jarum panjang ini sudah diingat-ingat terus. Saya enggak gini, saya sudah gini. Nah, kebaikannya dilihat. Ya, kebaikannya apa? Dilihat. Kalau Anda melihat keburukannya orang terus, enggak akan bisa selamanya akan sembuh hati Anda. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa menghidupkannya di malam nisfu minas Sya'ban. Minimalnya orang menghidupkan malam nisfu minas Sya'ban itu apa? Minim. Paling sedikitnya apa? Sholat isya berjamaah dan sholat subuhnya di waktu paginya itu berjamaah. Itu minimalnya kita menghidupkan malam nisfu minas Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.